Kita awali informasi pagi hari ini dari Denpasar. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali tengah membidik dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan Sekretaris Daerah Pemkab Buleleng dengan modus menggunakan rumah pribadi. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan anggaran ini mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi Bali tengah membidik dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan Sekda Buleleng yang diduga merugikan negara hingga lebih dari 800 juta rupiah. Modusnya menggunakan rumah pribadi seolah disewakan kepada negara untuk dimanfaatkan sebagai rumah jabatan. Ada anggaran sewa rumah jabatan karena memang belum disediakan sewa rumah jabatan yang seharusnya sewa rumah jabatan ini memang digunakan untuk menyewa rumah jabatan, tetapi dalam prakteknya ini digunakan untuk menyewa rumah sendiri. Jadi ditandatangani perjanjian seolah-olah itu perjanjian dengan pihak lain, kemudian disewakan, uang sewanya masuk ke rekening pribadi yang bersangkutan. Dugaan penyimpangan anggaran ini ditemukan periode 2014-2020. Dari sejumlah dokumen yang telah disita penyidik, diduga uang sewa yang dibayarkan negara masuk ke rekening pribadi pemilik rumah. Sementara itu di bidik Kejati terkait rumah jabatan yang ditempati, Sekda Buleleng periode 2011-2020, Dewa Ketut Puspake mengembalikan uang ke kas negara. Jumlah yang dikembalikan sebesar 924 juta yang diserahkan melalui BPD Bali Cabang Singaraja. Sekarang di dalam penganggaran sewa rumah ini dituangkan di dalam peraturan daerah. Peraturan daerah itu artinya sudah ada pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, dalam konteks penjabaran APBD, terkait dengan sewa rumah Sekda, itu ada tahapan. Yang pertama adalah ada penetapan sebuah rumah untuk menjadi rumah dinas, ya, untuk rumah dinas dengan keputusan bupati. Demikian juga ada penetapan berapa sewa rumah untuk Sekda dan wakil bupati. Nah, jadi untuk mencegah bahwa ini tidak sewenang-wenang mengatur itu, maka pemerintah daerah sudah menunjuk appraisal independen untuk menekankan berapa sih sebenarnya nilai rumah yang sesungguhnya. Terkait kasus ini, Kejati Bali telah memeriksa 12 saksi. Puspake dijadwalkan diperiksa penyidik kejaksaan Selasa besok. Dari Denpasar dan Buleleng, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini, saya sudah tersambung dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Luga Harlianto. Selamat pagi Pak Luga, dengan Adriana di studio Pak. Selamat pagi Mbak Adriana, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak, sehat Pak? Sehat, luar biasa. Baik, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaannya Pak, terkait pengembalian uang yang dilakukan mantan Sekda Buleleng. Dan itu apakah sudah diinformasikan kepada penyidik? Dan bagaimana tanggapan dari Kejati sendiri Pak? Baik, sampai dengan saat diwawancara iNews ini, pagi ini, penyidik Kejati Bali maupun pimpinan itu tidak ada menerima informasi baik dari Bapak Puspake maupun dari pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pengembalian uang dari Bapak Puspake sendiri. Kami hanya dapatkan info sementara dari rekan-rekan media termasuk dari rekan-rekan iNews. Oke Pak, baik, kapan yang bersangkutan ini akan diperiksa sebagai saksi? Sebagaimana tadi yang diinfokan, itu kurang lebih selama 2 minggu ke depan, penyidik Kejati Bali itu akan melakukan optimalisasi mencari alat bukti, termasuk keterangan para saksi, dan di antara daftar para saksi ada nama Bapak Puspake, yang intinya dalam minggu ini, kurang lebih di hari Selasa nanti akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Apakah pengembalian itu akan diinformasikan ke penyidik saat nanti Bapak Puspake itu datang untuk hari Selasa sebagai saksi, Pak? Saat ini kami masih dalam proses meminta keterangan saksi, termasuk dalam hal ini Bapak Puspake ya. Keterangan yang diminta tentunya seputar yang dialami, dilihat, dirasakan atau diketahui sendiri oleh Pak Puspake tentang sewa rumah jabatan Sekda Buleleng ini.
Tentunya terkait pengembalian uang sewa rumah jabatan ini akan juga ditanyakan kepada Bapak Puspake. Iya. Saya sempat mendengar Pak bahwa penyewaan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan APBD. Nah, bagaimana hal ini bisa sampai ada tersangka dan saksi begitu Pak? Bagaimana komentar dari Kejati sendiri? Ya, pada saat konferensi pers, rilis pers dari Bapak Asintel Kejati Bali, sebenarnya sudah disampaikan secara jelas apa sih yang sebenarnya menjadi perbuatan melawan hukum dalam penyidikan sewa rumah jabatan ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Jadi norma hukum yang menjadi dasar dalam menyusun APBD itulah yang dilanggar. Jadi artinya memang pengadaan itu memang boleh, namun ada norma-norma yang tidak sesuai begitu ya Pak ya? Jadi pedoman dalam mereka menyusun APBD itu yang tidak dipenuhi. Oke, baik. Jadi di dalam pedoman itu ada terjelas di situ bahwa tidak ada di situ ada komponen untuk sewa rumah jabatan sekda. Oke, jadi komponen yang salah adalah penggunaan rumah pribadi sebagai rumah jabatan, seperti itu Pak? Tidak boleh ada sewa rumah jabatan sekda Buleleng. Oh, Tidak boleh ada di tidak dalam boleh. Permendagri itu. Baik. Ya. Apakah dengan pengembalian uang tersebut penyidikan akan dihentikan atau bagaimana Pak? Nah, kami tidak dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut ya, karena secara faktual penyidik Kejati Bali tidak ada menerima informasi baik dari yang bersangkutan maupun pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi untuk lebih lanjutnya seperti apa yang ditanyakan itu kami mau melihat dulu secara faktanya seperti apa. Apa yang menjadi dasar tujuan yang bersangkutan mengembalikan itu, itu kami belum tergambar semua. Jadi artinya Pak Luga tahap ini adalah dalam tahap untuk penyajian bukti-bukti dulu Pak ya, pencarian bukti-bukti dulu. Masih dalam tahap tersebut. Nah artinya memang ini akan terus berlangsung sampai nanti Selasa mungkin saksi baru akan dipanggil dan kelanjutannya akan diupdate lagi, begitu ya Pak? Baik, ya. Jadi saat ini diinformasikan bahwa kami sedang melaksanakan penyidikannya secara umum, didahului adanya penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak. Dan Baik. ketika ditemukan ada unsur tindak pidana korupsi, itu dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan saat ini bertujuan untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana korupsi terkait sewa rumah jabatan sekda. Dan pada akhirnya kami akan menemukan tersangkanya. Baik, artinya ini akan ada tersangka jika bukti-bukti tersebut sudah jelas, begitu Pak ya? Ya, betul. Karena seperti itulah tujuan dari penyidikan yang diatur dalam KUHP. Baik, terima kasih Pak Luga atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Diana. Ya, salam buat semua masyarakat. Baik, terima kasih Pak.